kita tidak lama, langsung aja kita mulai ke acara inti kita dengan penyampaian pertama dari Kak Diah Nur Ayu ya, Kak Diah ya, yang akan banyak membahas nih teman-teman seputar kesehatan mental anak muda masa kini. Kak Diah sudah ready? Insya Siap. Allah ready. Kalau begitu kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Kak Diah. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Tawi. Oke, Silahkan Kak Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya di sore hari ini. Wah, ini bentar lagi kita menuju weekend nih. Semoga kita juga makin semangat ya. Mau weekend soalnya. Oke, perkenalkan saya Diah Nurai Kusmawardani, atau biasa dipanggil Dia, seorang psikolog klinis dari 1%. Nah, tadi kalau mungkin para teman-teman dan perseners yang sudah hadir lebih awal sempat menonton ya tayangan video dari 1%. Kira-kira apa sih 1% itu? Nah, mungkin bisa dapat nih info apa sih 1% gitu ya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan nih untuk follow IG 1%. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya langsung izin share screen ya. Oke, sudah terlihat? Oke, nah topik yang akan saya bawakan kali ini adalah seputar kesehatan mental. Nah, tapi apa aja sih yang mau dibahas di sini gitu ya? Jadi saya akan memaparkan dulu mengenai kesehatan mental itu apa. Kita sering banget dengar di di media sosial gitu ya, di TV atau mungkin di konten-konten YouTube atau TikTok atau lain yang membahas mengenai kesehatan mental. Tapi sebetulnya apa sih kesehatan mental itu dan apa manfaatnya kalau kita memiliki kesehatan mental yang baik? Nah, lalu yang kedua, saya juga akan membahas gimana sih cara kita mengelola dan menjaga kesehatan mental kita supaya kita tetap bisa sehat gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental itu sendiri. Oke, nah saya mulai ya dari konsep kesehatan mental. Nah, untuk di sini para audiens yang sudah hadir dan mungkin sudah memiliki pertanyaan, boleh banget langsung aja taruh di kolom chat ya, supaya nanti pertanyaannya tidak lupa atau bisa dibacakan oleh moderator kita. Oke, nah apa sih kesehatan mental itu? Jadi kalau misalnya kita sering dengar kesehatan mental, nah ini ada definisi dari WHO atau World Health Organization. Jadi kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi kesejahteraan. Kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuan-kemampuannya, di mana dia dengan kemampuan-kemampuannya itu bisa cope dengan masalah-masalah yang biasa dia alami dalam hidupnya, dapat bekerja secara produktif dan bermakna, kemudian juga berkontribusi terhadap lingkungan atau komunitasnya. Jadi orang yang sehat mental itu ada 3 cirinya nih berdasarkan WHO. Jadi dia dapat deal dengan normal stresses of life. Jadi biasa ya dalam hidup ini kan kita banyak banget ya menemui sumber-sumber stres gitu. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu ada yang bekerja, nah mungkin sumber stresnya adalah di pekerjaan, interaksi dengan rekan, interaksi dengan atasan, seperti itu. Nah, kita bisa deal dengan itu, kita bisa menyelesaikan masalahnya, kita bisa coping dengan masalah-masalah tersebut. Kemudian indikator selanjutnya adalah dapat bekerja secara produktif dan bermakna. Oke. Yang ketiga adalah mampu untuk berkontribusi terhadap lingkungannya. Jadi kita dapat berinteraksi dengan sehat, kita dapat membuka channel baru dengan teman-teman baru kita dan lainnya seperti itu. Sebentar ya, saya mau balas dulu. Oke. Oke, mohon maaf ya tadi kedistrak sebentar. Oke, nah kalau kita membahas mengenai kesehatan mental, ini ada 4 spektrum sebetulnya. Jadi kesehatan mental itu dia seperti spektrum. Jadi enggak cuman kategorinya sehat atau tidak sehat, tapi dia sama seperti kesehatan fisik. Kalau kita ya Bapak Ibu, kalau lagi sehat ya kita prima, kita seger ya badannya gitu. Kita dapat bekerja dengan baik, tubuh kita kuat,
tubuh kita prima dan lainnya. Namun ada kalanya kadang karena mungkin cuacanya buruk atau misalnya cuacanya tidak memungkinkan gitu ya, atau misalnya tempat di lingkungan kita juga lagi dalam kondisi yang terlalu berisik atau terlalu banyak polusi. Nah, kadang kita kan juga suka sakit gitu ya. Nah, kesehatan fisik kita menurun gitu. Ada kalanya mungkin kita juga perlu perawatan yang intensif seperti dirawat di rumah sakit atau minum obat selama beberapa periode seperti itu. Ya. Eh, Nah, sama dengan kesehatan fisik, kesehatan mental pun demikian. Ada kalanya di mana hari-hari kita ini bisa dijalankan dengan sangat menyenangkan gitu. Kita merasa bisa produktif, kita bisa sehat juga secara fisik, tidur kita oke, makan kita oke, kita juga mungkin kalau ada masalah-masalah atau beban pikiran itu masih bisa kita atasi dan kita regulasi. Namun ada kalanya ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit atau misalnya kok apa yang saya harapkan tidak terjadi ya di dunia nyata, kok tiba-tiba rekan kerja saya kok nggak kooperatif dan lainnya. Nah, kita mungkin agak sedikit cemas dan mengalami stres itu. Nah, wajar kalau misalnya kita jadi mengalami penurunan kesehatan mental. Jadi sebetulnya penurunan kesehatan mental itu wajar ya Bapak Ibu, karena kita pun juga ada kalanya tidak fit atau mungkin kita belum tahu cara gimana ya nih cara mengatasi masalahnya dan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah sampai di tahap yang oranye ini atau yang merah, nah ini ada beberapa indikatornya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa sambil lihat, silakan konsultasikan ke professional helper. Jadi kalau udah oranye atau merah, ini berarti sudah membutuhkan bantuan yang lebih intensif gitu. Jadi udah tidak bisa lagi dengan bantuan secara mandiri, tapi harus sudah memerlukan sesuatu yang lebih intensif dan sesuatu yang lebih komprehensif. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh yang professional helper. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa banget berkonsultasi dengan psikolog di 1%, atau mau diskusi dengan mentor di 1% juga boleh gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri gimana nih kondisi kesehatan mental hari ini? Apakah ada di hijau, kuning, orange, atau merah? Ya, silakan sambil dianalisis ya, agar pemahaman dirinya juga meningkat nih setelah webinarnya selesai. Nah, lalu yang jadi pertanyaan gini, terus kalau saya cemas, kalau saya stres, apakah saya mengalami gangguan kesehatan mental? Sebetulnya ya Bapak Ibu, wajar sekali dalam kehidupan ini kita kadang merasa mood kita turun, kita cemas, kita stres gitu ya. Kita panik, ya itu bagian dari kehidupan kita yang memang wajar juga kita temui gitu ya, dan kita rasakan itu masih wajar. Akan tetapi jika rasa cemas ini kok bertahan dalam kurun waktu yang lama gitu ya, kok ini tidak selesai-selesai cemasnya, udah dicoba berbagai cara kok tidak turun juga, sudah minum obat tapi kok juga masih cemas gitu, atau misalnya kok ini saya moodnya turunnya lama banget ya, kok mood-nya nggak naik-naik nih, udah 2 minggu. Nah, kalau sudah dirasa uh, tidak biasa ya, dan kayaknya aneh nih, coba segera konsultasikan dengan yang profesional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman dengan profesional helper seperti itu. Jadi mereka yang ke psikolog itu tidak gila, justru kita minta bantuan dari yang memang ahlinya supaya tidak misinterpretasi dalam melihat gejala-gejala yang ada gitu ya. Jadi pada dasarnya cemas itu wajar ya, stres itu wajar. Tapi kalau udah konstan dan ini lama banget ya kok nggak hilang-hilang, nah itu berarti tandanya sudah butuh bantuan yang lebih profesional. Oke, nah kenapa sih kita perlu banget ya kesehatan mental yang baik itu? Karena dengan kita punya kesehatan mental yang baik, yang prima, otomatis kita juga memunculkan banyak emosi positif. Selain itu, kita juga bisa menjalani hidup kita lebih bermakna gitu. Di saat kita tidak stres, di saat kita tidak terlalu cemas, atau misalnya emosi negatif yang kita rasakan berada di bawah kontrol kita gitu. Kita masih bisa menjalani kehidupan dengan enjoy gitu ya, masih bisa berinteraksi juga dengan orang-orang sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, bahkan kita bisa loh meningkatkan produktivitas kita seperti itu. Oke. Nah, ini manfaat dari kita punya kesehatan mental. Tapi sebetulnya masalah psikologis ini atau yang berkaitan dengan kesehatan mental berdampak terhadap apa lagi sih?
gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini coba misalnya sambil telusuri kali ya, sambil direfleksikan, ditanyakan ke diri sendiri, bisa nggak sih Bapak Ibu membayangkan apa yang terjadi saat Bapak Ibu tuh merasa bahagia, merasa hidup saya bermakna dari segi pekerjaan, relasi maupun kesehatan fisik. Pernah nggak ngebayangin ada satu momen di mana Bapak Ibu ini merasa saya bahagia, saya merasa hidup saya bermakna, apa dampaknya terhadap kepekerjaan, relasi, dan kesehatan fisik? Oke, nah ini silakan sambil direfleksikan ya Bapak Ibu supaya bisa dapet tuh seberapa pentingnya kesehatan mental kita dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang tadi sempat ingin saya jelaskan ya bahwa masalah psikologis yang tentunya masih berkaitan ya dengan kesehatan mental itu juga mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti kesehatan fisik, produktivitas maupun juga pengeluaran atau finansial alias spending behavior. Oke. Nah, pernah nggak Bapak Ibu di sini ada yang mengalami stres lalu misalnya muncul nih asam lambungnya naik atau kepalanya sakit atau misalnya jadi susah tidur gitu ya atau perutnya sakit jadi gampang kok kayaknya belakangan saya juga gampang sakit gitu. Pernah nggak ada yang berada di fase seperti itu? Nah, jangan-jangan kalau kesehatan fisik kita ini sudah mulai menurun, kok kayaknya saya gampang banget sakit ya. Kita perlu cek nih, apakah saya belakangan sedang merasa stres atau enggak? Karena bagaimanapun juga stres itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita, gitu. Itu kita bisa ngecek ya, walaupun mungkin memang kita ada masalah di fisik, tapi kita juga bisa cek apakah dalam beberapa waktu belakangan ini saya sebetulnya sedang merasa terbebani. Gitu. Lalu yang kedua, masalah psikologis itu juga mempengaruhi produktivitas loh, Bapak Ibu. Pernah nggak sih Bapak Ibu kerja dalam keadaan stres, atau dalam keadaan jenuh, atau dalam keadaan lelah secara batin gitu ya, jadi nggak ada motivasi. Kira-kira apa yang terjadi dengan pekerjaan? Apakah bisa seproduktif seperti sebelumnya saat kita prima dengan kesehatan mental kita? Jadi masalah psikologis ini mempengaruhi sekali Bapak Ibu terhadap produktivitas kita. Kalau kesehatan mental kita bagus, kita lagi bisa mengontrol masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa meregulasi emosi yang kita rasakan, kita bisa cenderung baik dalam produktivitas kita. Kita bisa memiliki performa yang baik. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi stres, lagi merasa tertekan, kecemasan yang muncul gitu ya, atau mungkin nggak ada mood, atau nggak kayak kok belakangan saya nggak ada energi gitu ya untuk melakukan aktivitas. Nah, ini tentunya bisa menurunkan performa dan juga mempengaruhi produktivitas itu sendiri, di mana produktivitasnya jadi menurun daripada biasanya. Lalu juga yang terakhir, ternyata masalah psikologis ini mempengaruhi spending behavior. Nah, ini mungkin kelihatannya pernah ya, kayaknya di zaman waktu awal pandemi, nah, Bapak Ibu pernah nggak mengalami panic buying gitu ya? Jadi karena sangat khawatir apa yang akan terjadi di masa depan, kita jadi tertekan dan akhirnya kita cemas sehingga ayo kita beli semuanya yang bisa dibeli gitu, supaya kita punya stok. Nah, itu kan sebenarnya mempengaruhi finansial kita juga gitu ya. Dan sebetulnya kondisi finansial itu juga mempengaruhi masalah psikologis gitu. Masih di zaman awal pandemi juga kan banyak ya beberapa orang yang mengalami uh, pemutus hubungan kerja gitu, mengalami PHK, yang otomatis ini mengurangi pendapatannya dia, dan itu menjadi sumber stres juga bagi para rumah tangga yang breadwinner-nya mengalami PHK. Nah, demikian pula juga dengan produktivitas dan kesehatan fisik. Ketika ini terganggu, otomatis itu mempengaruhi masalah psikologis juga. Gitu. Ketika kita tidak bisa seproduktif biasanya, ini juga menimbulkan stres juga gitu. Menjadi ngerasa cemas, merasa kok kayaknya saya mengalami penurunan ya, apa saya sudah tidak sepintar itu, apa saya sudah mulai lemah dan lainnya. Akhirnya keberhargaan dirinya menurun. Demikian pula juga dengan kesehatan fisik. Di saat fisik kita melemah atau mungkin karena sakit, sementara pekerjaan juga masih ada yang harus dilakukan. Nah, ini kan juga menimbulkan kecemasan tersendiri. Jadi masalah psikologis atau kesehatan mental itu juga
mempunyai hubungan yang timbal balik gitu. Jadi dia hubungannya tidak satu arah, tapi bisa juga saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya penting banget buat kita untuk tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental kita. Paling enggak diregulasi. Seperti itu. Kita masuk nih ke mengelola kesehatan mental. Nah, tadi kan udah tergambar ya, sedikit tergambar di kita punya, kita lagi drop nih kesehatan mentalnya, kita harus ngapain, Dok? Nah, di sini saya akan bahas mengenai cara untuk mengelola kesehatan mental kita nih, Bapak Ibu. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali ya dalam mengelola kesehatan? Yang paling pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah pahami dan sadari kondisi diri. Kenapa kita harus paham? Kalau kita nggak paham, kalau kita tidak sadar, kita nggak tahu kalau kita tuh lagi ada masalah. Kita tidak tahu bahwa kita tuh lagi punya masalah nih dengan kesehatan mental kita. Kita nggak tahu nih kalau mood kita tuh lagi turun. Gitu. Jadi diawali oleh pemahaman diri sendiri dan sadari bahwa saya tuh punya gejala ini dan ini udah berdampak nih terhadap apa setiap aspek dari kehidupan saya. Gitu. Jadi pahami dan sadari. Nah, kadang kalau dari cerita beberapa klien saya ya, mereka ini cenderung telat gitu datang ke professional helper karena mereka sendiri baru ngehnya tuh sekian lama gitu, baru oh ya ternyata saya kayak gini ya. Seperti itu. Kenapa sih kita kok nggak paham gitu dengan kondisi kita? Kenapa kita kurang menyadari apa yang terjadi pada diri kita? Ini wajar terjadi karena kita terlalu fokus dengan dunia luar kita. Kita terlalu fokus dengan goals yang ingin dicapai, kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita terlalu fokus dengan orang-orang di luar diri kita terlalu fokus dengan rekan kerja kita, sampai kita lupa untuk bertanya kabar ke diri kita sendiri, untuk berkomunikasi dan mengetahui apa sih yang terjadi pada diri saya. Nah, padahal pemulihan itu didasari oleh kesadaran diri. Kayak misalnya nih contoh, aduh saya sakit perut nih. Nah, kita sadar bahwa saya sakit perut, makanya kita langsung berobat. Oh ya, kayaknya ini saya diare nih, yaudah saya minum obat deh gitu. Sembuh kan. Tapi kalau misalnya kita sakit perut, terus karena mungkin kita terlalu sibuk dengan aktivitas saya sampai mengabaikan rasa sakitnya, nah otomatis kan ini menjadi semakin parah. Yang akhirnya pengobatannya pun menjadi lebih terlambat dan penanganannya pun juga harus lebih ekstra intensif gitu dibandingkan kalau misalnya dia masih ringan sakitnya, seperti itu. Jadi pemulihan itu diawali oleh kesadaran diri. Makanya jangan sungkan-sungkan juga untuk mengalokasikan waktu berkomunikasi dengan diri sendiri. Kita bisa bertanya ke diri sendiri, apa sih yang saya rasakan saat ini? Bagaimana keadaan fisik saya? Gitu. Jadi paling nggak kita tanya itu dulu ke diri kita. Sampai kita menyadari, oh iya ternyata saya mengalami ini ya. Bisa juga lewat journaling. Jadi journaling ini lebih seperti menulis kembali apa yang dirasakan, apa yang menjadi beban pikiran, bagaimana kondisi saya di hari itu, apa yang terjadi pada diri saya, dan lain. Jadi, it's about me, gitu ya. Namanya self-awareness. Jadi, kita di sini meningkatkan dulu nih self-awareness kita, atau kesadaran mengenai diri kita. Gitu. Supaya kita tahu apa yang kita butuhkan ke depannya. Jadi, ketika kita minta bantuan, kita tahu saya butuhnya ini gitu. Jadi ini juga yang akan membantu konseling menjadi lebih efisien gitu. Kadang ada juga beberapa klien yang datang konseling, dia tahu dia bermasalah tapi dia nggak tahu apa yang dia butuhkan. Nah, ini kan berarti butuh waktu yang lebih lama untuk menggali apa sih yang sebenarnya dia butuhkan. Seperti itu. Oke, nah lalu yang kedua, kita bisa menggunakan strategi coping. Nah, jadi apa sih strategi coping itu? Strategi coping itu adalah bentuk aksi-aksi ya, atau juga proses untuk mengelola pikiran, di mana ini digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang kita anggap stres gitu. Jadi kita memodifikasi bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut sehingga kita melihatnya tidak sebagai ancaman gitu. Jadi misalnya kita sedang stres, nah strategi coping itu cara yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut sehingga kita tidak terlalu stres dalam menghadapi
situasi-situasi tersebut. Nah, apa aja tuh? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah, jadi setelah kita menyadari ya apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita pikirkan, bagaimana kondisi tubuh kita, ini yang pertama kita dilakukan. Mengurangi emosi negatif dengan emotion focus coping dulu. Tidak dapat dipungkiri ya, Bapak Ibu, kalau kita lagi stres, yang paling kita rasakan tuh kan perasaan yang nggak nyaman ya. Saya nggak tahu nih perasaan apa nih, pokoknya nggak nyaman deh di saya gitu. Nah, banyak tuh nanti larinya, ada yang makan, ada yang nonton, ada yang olahraga, atau ada yang curhat ke teman dan lain-lainnya gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika kita sedang stres adalah kita kurangi dulu intensitas stresnya gitu. Gimana caranya? Ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah comforting. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menstabilkan emosi yang ada? Lalu yang kedua, soothing. Kalau tadi comforting ini lebih ke menstabilkan emosi, yang soothing ini lebih ke apa yang bisa dilakukan untuk meredakan ketegangan di tubuh. Kalau lagi stres, kalau lagi cemas, itu kan tubuhnya tegang ya biasanya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketegangan? Lalu yang ketiga, validating. Jadi, saat kita merasakan emosi negatif, apa yang bisa dikatakan kepada diri kita sendiri untuk lebih bisa menerima hadirnya emosi negatif tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kita memvalidasi diri kita sendiri. Contohnya, it's okay, nggak apa-apa, not to be okay for a while. It's okay untuk merasa marah saat ini. Nggak apa-apa kalau saya sedang cemas saat ini. Gitu ya. Jadi memvalidasi diri sendiri. Lalu yang kedua, setelah emotion focus coping-nya dirasa cukup berhasil, kita lanjut ke problem focus coping. Nah, yang sering ditemui oleh klien saya adalah mereka biasanya lebih ke emotion focus coping dulu. Jadi fokusnya ke bagaimana menurunkan emosi negatif, tapi tidak dilanjutkan dengan dengan problem focus coping sehingga akar masalahnya tidak selesai dan ini tetap kembali muncul gitu di kemudian hari. Jadi kalau problem focus coping ini lebih ke action-nya. Saya tahu masalahnya apa, terus saya mau ngapain gitu. Ini ada 3 hal Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Ada protecting. Yang protecting ini apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kembali datangnya sumber stres gitu. Lalu yang kedua providing, hal apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang ketiga ini untuk memotivating, jadi memotivasi agar gimana caranya supaya kita bisa lebih memotivasi diri kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi contoh nih misalnya terkait dengan pinjam uang ya, kan kita mungkin sering dengar ya ada masalah pinjam uang gitu ya. Nah, ternyata dengan kita minjem uang, wah, ini ternyata saya utangnya banyak juga ya, kan pusing tuh, jadi sumber stres juga ya kalau utang kita belum lunas gitu. Apalagi ternyata pendapatan kita, wah, kurang bisa nih menutupi utang yang dimiliki. Nah, jadi kalau problem fokusnya tuh lebih ke protecting. Apa yang bisa dilakukan untuk jangan sampai kita menambah masalah baru atau kita ngutang lagi gitu. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ini saya punya utang, nah saya mau lunasin dulu deh nih utangnya. Lalu yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk bisa lebih semangat gitu ya dalam mencari uang atau mungkin mencari aktivitas lain dalam rangka membayar utang ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari Bapak Ibu sendiri, coba deh tanyakan ke diri sendiri. Kalau dalam mengelola kesehatan mental, biasanya apa sih yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Dan seberapa efektifkah itu dalam menjaga kesehatan mental atau mengelola stres yang ada? Seperti itu. Nah, kalau misalnya cara-cara tadi di atas sudah dicoba tapi belum berhasil, jangan sungkan untuk menemui professional helper. Kadang kita tidak perlu untuk sampai nunggu parah dulu supaya bisa datang ke professional helper. Semakin dini masalah, semakin akan lebih mudah ditangani. Daripada sudah terlambat, yang ini membuat masalah juga jadi semakin membesar dan juga penanganannya butuh waktu yang lebih lama dan juga sumber daya yang lebih besar. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk kali ini cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Dia untuk presentasinya ya, pemaparannya ya Mbak ya. Jadi ada sih yang perlu di-highlight nih ya, sebenarnya ada satu nih sebelum ke narasumber berikutnya. Sebenarnya di sini tuh teman-teman harus merubah perspektif ya, merubah stereotip yang selama ini kalau kesehatan mental itu bukan berarti itu tadi dianggapnya gila atau apa, enggak, kita bisa datang langsung ke profesional untuk memang menyelesaikan masalah-masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri gitu ya, secara batin, secara hal-hal yang kita tidak bisa dipikirkan dengan dengan otak yang ini gitu ya. Kalau saya lagi ada masalah kan kita pusing-pusing sendiri ya Mbak Diah ya. Kadang kita juga nggak Betul. tahu mau ngapain, bingung. Iya, Nah, jadi betul teman-teman sekali. udah benar. Jadi harus merubah mindset nih bahwa kesehatan mental itu important, kesehatan mental itu penting. Jadi harus merubah stereotipnya. Jadi itu nggak berarti punya masalah kejiwaan atau gila gitu, tapi memang untuk kita pelan-pelan mengembalikan mood kita biar Iya, nanti kita positif betul. lagi, produktif lagi gitu ya Mbak Dia ya. Iya sekali, Kak Tami. Jadi memang sekarang itu kesehatan mental sudah setara dengan Hmm, karena ternyata saling lain betul. gitunya, kita juga perlu menjaga kesehatan mental kita di samping kita juga menjaga kesehatan fisik, seperti Iya. itu. Baik, terima kasih Mbak Di atas pemaparannya. Teman-teman semuanya ya, tadi selain kesehatan mental, yaitu juga menunjang kesehatan finansial kita. Dan untuk mencari tahu nih gimana cara menjaga kesehatan finansial kita, ya kita juga harus cari tahu dari ahlinya. Di sini ada ahlinya, Ibu Ike Widiawati. Ini ya Ibu Ike. Gimana Bu? Udah siap nih memberikan teman-teman semuanya pemahaman ya untuk menjaga kesehatan finansialnya, menjaga hasrat untuk membeli barang-barang diskonannya gitu kan. Wah, Apalagi sekarang banyak pay later yang bisa dicicil berapa puluh kali gitu kan ya. nah itu Terasa ringan padahal bisa dibikin buat investasi ya Bu Ike ya. benar banget, benar. Oke, kalau gitu pasti teman-teman semuanya udah nggak sabar nih pengen tahu gimana nih ya cara menjaga kesehatan finansial kita karena di masa pandemi ini nggak ada yang tahu nih gimana ke depannya. Jadi harus pintar-pintar mengelola keuangan. Kalau begitu kita langsung saja dengan pemaparan dari Bu Ike Widiawati. Silakan Bu Ike. Terima kasih. Tentang gimana sih mengelola keuangan, apalagi ini bulan Agustus, sebentar lagi kemerdekaan, ya 17 Agustus, jadi jangan sampai cuma Indonesia aja yang merdeka. Kalau bisa keuangan kita pun harus merdeka, ya nggak Bu Betul. Tamia? Oke, saya share langsung untuk materinya. Ini ada, tadi ada salah. Iya. Nah, start investing, create positive living. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di sini sebentar lagi 17 Agustus, jangan sampai Indonesia aja yang merdeka. Keuangan kita juga harus merdeka. Bagaimana caranya? Create habit. Buat kebiasaan-kebiasaan baik. Buat bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi kadang kita suka hilap gitu kan, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana gitu. Terus aduh murah nih 70%, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu kan. Hanya sebatas ingin gitu. Mungkin cewek-cewek atau cowok-cowok di sini lihat aduh sneakersnya bagus nih. Aduh limited keluaran dari Adidas baru nih, langsung aja sikat sat-set beli. Aduh, tapi gajian masih lama. Akhirnya pakai apa? Pakai CC. Atau enggak dia pakai pinjaman online dan lain-lain, pay later gitu kan. Itu sebenarnya ibarat kita menggali lubang yang enggak berasa ternyata lubang itu dalam dan kita sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Karena apa? Mending kita nunggu deh. Kalau memang mau teman-teman mau beli, pikirkan dulu. Boleh sih masuk ke dalam keranjang, tapi kalau secara psikologis itu jangan langsung satset, mending kita tunggu dulu 30 hari gitu kan. Kalau misalnya masih pengen banget, ya barulah tabung terus beli. Nah ini. Kebetulan hari ini temanya adalah tentang kesehatan mental. Ini menurut
menurut dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia nih yang bilang peningkatan pengakuan akan pentingnya kesehatan mental dalam mencapai tujuan pembangunan global ternyata itu sekarang sudah menjadi hal yang penting. Bahkan di penelitian di tahun 2019 ini WHO merilis bahwa kesehatan atau memastikan bahwa akses perawatan yang berkualitas dan terjangkau untuk kondisi kesehatan mental di 12 negara prioritas kepada 100 juta orang lebih. Artinya ini mulai semakin tahun, semakin maju, ini kenapa kok makin banyak orang yang aduh cepet galau, aduh mentalnya, aduh siang hahaha, malam ternyata overthinking gitu. Apalagi ada juga yang oversharing mungkin gitu kan, setelah oversharing galau malamnya. Itu teman-teman harus mulai mengontrol kestabilan mental. Nah, ini tadi mungkin sudah dibahas sama Mbak tadi terkait dengan kesehatan mental itu sudah jelas banget teman-teman. Dari 1% terima kasih karena sebenarnya tidak dipungkiri saya sendiri pun pastilah setiap manusia itu akan merasakan aduh ada titik di mana kita akan merasa terbebani. Tapi jangan sampai terbebani oleh hutang begitu kan, atau terbebani dengan tagihan online dan lain-lain. Dan itu bahaya sekali karena kita yang sudah tanpa ada hal seperti itu pun kadang sudah merasa depres, apalagi ada hal-hal di luar itu yang menekan kita. Ada yang awalnya di sini mulai dari titik 1 depresi, kemudian ada juga yang bipolar di mana awalnya dia senang, happy, puncak, kemudian stres, nangis, sedih, dan ada juga beberapa kesehatan mental lainnya. Dan itu teman-teman harus perhatikan, kita harus mulai peduli dengan kesehatan mental kita. Kemudian di sini ada korelasi ternyata. Uang sebagai faktor kesehatan mental. Jadi kalau misalnya habis putus cinta, patah hati, kalau dompet tebal bisa jalan-jalan, healing, traveling. Beli tiket ke Labuan Bajo, beli tiket ke Bali. Jadi putus cinta nggak jadi beban mentalnya sudah mulai hilang. Karena apa? Karena mereka mampu mengelola keuangan, jadi pada saat terjadi hal-hal buruk mereka bisa healing gitu. Kebayang dong kalau misalnya habis putus cinta atau lagi ada masalah, ini kan anak-anak muda di sini mau keluar healing nggak ada uang, tambah beban lagi kan gitu. Nah, ini tahun 2017 dari penelitian The American Psychology Association, mereka membuat sebuah survei stres di Amerika. Ternyata uang berada di peringkat kedua, hal yang paling membuat orang stres di Amerika. Sedangkan pekerjaan ada di ranking 3. Nah, kalau kita tarik lagi pekerjaan, kenapa orang stres? Karena pekerjaan, karena membutuhkan uang. Jadi antara peringkat 2 dan 3 itu sangat erat kaitannya dengan keuangan. Nah, barulah ada penelitian di 2011, mundur nih, di jurnal oleh JAMA Psikiatri menunjukkan pengurangan pendapatan berhubungan dengan kenaikan resiko gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, cemas, uang lagi nih, berkurangnya pendapatan. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin di sini kita dihadapkan dengan Bapak Ibu semua dihadapkan dengan adanya pandemi yang langsung seperti ibaratnya apa ya, kita sudah settle memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain, ternyata kita dipaksa, ada yang dirumahkan, ada mungkin yang mengalami banyak hal buruk di dalam kehidupan kita, tentunya di 2020, 2021, dan itu sangat berat. Dan kita harus mengapresiasi diri kita karena kita sudah mampu melewati fase yang sulit itu sekarang di tahun 2022. Artinya 2 tahun yang sulit kita sudah mampu menjalani itu, banyaknya cobaan yang berat, dan itu kita harus memberikan apa ya, applause, standing applause untuk diri kita sendiri. Kemudian ini juga setengah orang dewasa mempunyai masalah dengan hutang, juga hidup dengan suatu bentuk penyakit kejiwaan. Apalagi mungkin kita yang tinggal di kota, mau tidak mau hutang, ya, kalau misalnya kita mau ambil rumah, nah hutang yang boleh
kita ambil, mana hutang yang benar-benar kita harus berpikir 10 kali, 20 kali, kalau bisa sampai 100 kali lah untuk menggunakan atau terpaksa banget untuk menggunakan hutang tersebut. Yang pertama, kita boleh saja hutang. Boleh nih hutang, apa itu? Yang pertama KPR, karena hutang jangka panjang yang kita bisa cicil dengan bunga yang fix atau mungkin floating, tapi masih tetap dalam taraf yang rendah dan rasional gitu. Kita boleh, dan juga kita memiliki aset atas hal itu. Kita bayar cicilan dan kita punya tempat tinggal, karena tempat tinggal adalah kebutuhan dan kita juga memiliki aset kepemilikan atas rumah tersebut. Itu boleh kita mengambil KPR. Yang tidak boleh adalah, aduh, iPhone 14 mau keluar nih. Gimana ya, ngambil pay later nggak ya? Nah, itu yang tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Ada hutang yang produktif, ada hutang yang konsumtif. Kalau misalnya kita mau beli barang-barang yang sebenarnya itu adalah style atau apa, itu sebenarnya konsumtif. Cuman kalau memang produktif, kita beli mobil misalnya, kemudian mobil itu kita sewakan, kita gunakan untuk bisnis, itu produktif. Kita pinjam hutang, kemudian kita membuka usaha, di mana usaha itu sudah kita rencanakan sebelumnya, itu hutang produktif. Maka ada namanya pernyataan, kalau kita mau sukses, maka kita harus berani mengambil resiko. Nah, inilah sebelum kita memulai bisnis, kita hutang biasanya di bank atau apa, itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh konsumtif. Jadi jelas bedanya ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, ini hutang. Hutang. Ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang adalah gaya hidup. Gaya hidup yang lebih besar daripada pendapatan. Aduh, teman ini pakai tas Louis Vuitton nih. Aduh, yang ini, wah bajunya, wah ini, wah sepatunya, wah dia ganti terus ya. Gua kok kayaknya gini-gini doang. Terus misalnya itu adalah gaya hidup. Maka kita harus bisa membedakan gengsi yang tinggi dalam bergaul itu akan merugikan diri sendiri, bukan merugikan tetangga ya, merugikan diri sendiri. Jadi kita juga harus mengatur perencanaan keuangan yang baik nih. Kesulitan mengatur keuangan karena apa? Karena lifestyle yang tidak sesuai. Di mana hal ini disebut sebagai stress spending, pengeluaran, atau terlalu aduh panik nih, ada ini harus ini, ada acara atau apa, harus baju baru atau apa, terlalu memikirkan orang lain. Aduh, gua kalau misalnya pakai baju ini bakal diomongin orang nggak ya? Aduh, gua kalau misalnya pakai sepatu ini terus bakal diomongin orang nggak ya? Enggak, manusia itu terlahir dengan egoismenya sendiri. Setiap malam yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa ingin memuaskan orang banyak. Aduh, gue pakai baju ini biar gue dipuji. Enggak, pasti bakal tetap ada kekurangannya. Maka disinilah kita harus bisa mengatur style kita sendiri, kesehatan mental kita sendiri. Jangan sampai kita yang terbawa oleh orang lain yang akhirnya merugikan kita. Pentingnya uang dalam kesehatan mental ya, ini tadi kita sudah bilang lah. Banyak orang bilang, aduh, lu mah nyari duit terus, duit mah nggak dibawa mati. Iya, benar itu Bapak dan Ibu, benar. Cuman kalau tidak punya uang, ada juga yang bilang, tidak punya uang pun berasa mati. Memang sih uang tidak bisa membeli kebahagiaan, akan tetapi uang bisa memberikan kita standar kehidupan yang lebih baik. Bayangkan yang tadi, Anda sedang ada masalah, sedang ada tekanan, begitu lihat dompet kosong, banyak tagihan dan lain-lain, kebutuhan anak sekolah, orang tua yang harus kita biayai atau yang lain. Lebih tertekan lagi kali, yang artinya apa ya kalau orang sekarang itu YOLO atau apa gitu ya. Hidup cuma sekali, jadi begitu mau spending, udahlah, I like it, I need it, langsung beli, I get it. Jangan seperti itu juga, harus bisa membedakan yang tadi, saya butuh atau tidak, atau sekedar keinginan aja. Kalau memang butuh, beli ini. Cuma kalau keinginan, mending jangan tunggu.
Kita harus bisa membedakan. Jangan sampai gengsi itu merusak kita. Ini ada kakek nenek makan es krim, mereka fotonya sebagai representasi bahwa kalau bisa kita di sini sampai kakek nenek, kita masih bisa happy secara mental, kita masih bisa berperilaku menyenangkan, makan es krim di taman, beli apa yang kita mau, seperti itu. Dengan cara hidup sederhana, ada kalanya itu menjadi lebih menyenangkan dan berbahagia. Cara kurangi stres akibat masalah keuangannya tadi, kurangi gengsi dalam berteman, jangan pikirin orang lain mau bilang apa, jangan. Kita masih muda, jadi kita masih ada ego. Nanti kalau udah umur 30, 40, nyesel, aduh harusnya gua dulu nabung, gua udah kebeli ini mobil sport gitu kan. Ya maksudnya ya udah kebeli lah ya apa gitu. Harusnya gue dulu nggak keluar terus, harusnya gue nggak jajan. Ini gue kayaknya duit gaji cuma habis buat beli kopi doang gitu kan. Jangan sampai nanti di usia 40 atau 30 tahun kalian menyesali hal itu ya. Jadi atau ya harus buatlah, biasakan untuk mengatur keuangan. Mencegah dan mitigasi, berhemat. Sudah ini tidak usah dipanjang, tidak usah dibaca ini panjang lebar, baba. Intinya adalah berhemat dan bisa mengontrol. Dan kalau misalnya teman-teman, aduh saya keuangannya baik, tapi saya merasa tetap stres atau apa, 1% menyediakan konsultasi. Jadi kalau misalnya saya uangnya banyak, saya sudah jalan-jalan, tapi saya tetap stres gitu. Malam saya tetap overthinking gitu. Ya, segera lakukan konsultasi. 1% juga menyediakan atau di beberapa psikiatri terdekat teman-teman harus bicara, ngobrol, harus ada teman untuk ngobrol. Nah, ini langkah-langkah melakukan perencanaan keuangannya, ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, ada variabel, fixed variable cost, ada fixed cost, variable cost. Yang pertama kalau memang sekarang, aduh Mbak Ika, saya sudah terlanjur terjebak, sudah punya hutang sekarang, ya bayar dulu, gajian langsung bayar. Nanti setelah itu baru create habit, buat kebiasaan baik, buat perencanaan keuangan. Jangka pendek itu apa? Contohnya ya beli HP, beli laptop untuk kebutuhan kerja ya. Ya menikah, buat resepsi, uang panai dan lain-lain harus dipersiapkan ya. Kemudian DP mobil mungkin yang perlu pendidikan, yang mau lanjut S2 atau pendidikan untuk anak, kemudian DP rumah. Jadi makin ke bawah itulah adalah makin ke jangka panjang. Jadi kalau di sini kita lihat panahnya warna hijau, itu jangka pendek. Menikah, beli mobil 2 tahun lagi atau berapa, kemudian jangka paling panjang mungkin pendidikan untuk anak, DP rumah, dan pensiun. Tips alokasi, harus bedakan ya. Ada alokasi kita uang, oke beli aset real, beli tanah di kampung, beli rumah di kampung, boleh. Kemudian ada beberapa uang yang masih bingung, mungkin asetnya ini belum ada nih, apa namanya, mau cari tanah yang murah kan biasanya harus sabar gitu kan. Nah, sembari menunggu itu boleh masukkan ke dalam saham atau pendapatan tetap. Pendapat tetap ada sukuk, ada obligasi. Sukuk itu untuk yang syariah. Gitu. Kalau obligasi yang konvensional. Nah, untuk saham sendiri ada juga saham yang syariah, ada juga saham yang konvensional. Misal kita ada uang 10 juta gitu, 5 juta masuk ke aset real, ini pembagiannya seperti itu. Pendapatan tetap itu 3 juta, 2 juta di saham. Jadi pembagiannya seperti itu. Ya. Di sini ada gambar orang naik motor sama orang pakai handphone. Kita harus tahu bahwa ada aset yang nilainya menurun, ada aset yang nilainya meningkat. Kita beli tanah dari tahun ke tahun nilainya bisa naik loh teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita beli motor dan beli handphone, di luar motor klasik ya, itu biasanya harganya akan mengalami penurunan. Jadi pada saat teman-teman mau invest, mau beli, gua investasi nih beli HP, karena ini aset juga kan. Enggak gitu, karena handphone nilainya akan turun. Kita beli sekarang, jual tahun depan, harganya sudah berbeda. Kemudian pada saat pemilihan saham pun ada beda-beda ternyata, ada risk adverse, moderate, dan risk taker. Jadi untuk teman-teman yang muda atau Bapak Ibu di sini,
biasanya akan cenderung kalau Bapak Ibu usia di atas 30-40 biasanya lebih risk averse atau moderat. Jadi kalau misalnya mau beli saham, pilihlah yang blue chip atau growth stock. Kemudian risk averse adalah contoh investasinya adalah reksadana. Jadi kalau misalnya aduh nggak sempat nih buat lihat saham, lihat trennya, baca laporan keuangan, masuk ke reksadana. Jadi reksadana itu uang kita berikan atau nantinya akan dikelola oleh manajer investasi, dia nanti yang akan mengelola. Jadi kita tinggal duduk manis, nanti return masuk begitu. Risk taker, risk taker ini mereka yang cari saham high risk high return, jadi yang naik sampai 10%, tapi mereka juga is okay wae kalau misalnya harga sahamnya turun sampai dalam. Jadi ini sangat berbahaya. Scalping atau spekulatif ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Tapi kalau misalnya kita mau beli saham di sini, boleh nggak nih Bu? Iya boleh ya, tapi alokasinya harus sedikit. Atau misal kita punya uang 10 juta, nah yang kita masukkan ke dalam spekulatif stok itu ya mungkin hanya 5% atau ya sesuaikan dengan nilainya, jangan terlalu besar. Ya, ini economic outlook sih. Saya berikan informasi sekilas mungkin bahwa kondisi ekonomi kita sekarang sebenarnya masih cukup baik. Mungkin nanti ini materinya bisa di-share. Ini ada market outlook juga tentang kondisi pasar modal di Indonesia. Bisa sejak awal tahun sampai sekarang itu masih bagus banget. Ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia tetap di tengah utang. Jadi kalau misalnya negara lain di sini di US, bursa sahamnya mereka turun 9,94%, ada juga yang turun 11%. Sedangkan Indonesia yang warna biru ini artinya naik 7,23%. Ada juga sih ini bursa Slovakia, tapi hanya 4,88%. Ini untuk trennya, ya ini masih ke atas kan. Artinya trennya adalah masih optimis untuk pergerakan bursa saham Indonesia hingga tahun 2023. Tapi pastikan teman-teman, kalau misalnya nanti invest, pilihlah saham yang blue chip, defensif, jadi pergerakannya akan lebih cenderung less volatility atau pergerakannya nggak terlalu kayak roller coaster, resikonya minim dan ada pertumbuhan yang berkelanjutan seperti itu. Ini untuk forecast-nya. Ya, ini terakhir. Biar makin jago investasi, yuk belajar langsung di siminvestlab.co.id. Di situ banyak coach menarik, video-video menarik, teman-teman bisa langsung belajar di sana. Oke deh, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tami mungkin ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ike. Tadi saya sempat meng-highlight nih ada kata-kata yang saya suka nih. I like it, I need it, I get it. Ini kayaknya sering banget Bu Ike ya, apalagi kaum-kaum perempuan seperti saya ini kadang tidak bisa menahan hawa nafsu untuk membeli kan ya, apalagi kalau misalkan lagi ada diskon 70% gitu kan ya, kan lumayan tuh kan bedanya ya Bu Ike. Gimana sih cara menahan hasrat-hasrat itu tuh gitu kan, nanti pasti banyak nih pertanyaan seputar itu ya Bu Ike. Kasih tips satu tips gitu apa sih Bu Ike, coba Puan Mas. Apa ya, kalau kita mau beli bongkar lemari lagi deh Bu Tami. Bongkar lemari itu pasti, oh iya ya gue udah punya ternyata model kayak gini gitu. Oh ini kalau misalnya di mix and match kayaknya sama aja kan, kita kadang ada oh ini buat formal, oh ini buat santai, oh ini buat ini, oh ini juga tren. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja apa, please bongkar lemarinya, sortir yang memang udah nggak dipakai, masukin ke koper, kemudian yang mau dipakai atau apa di mix and match lagi, dilihat, oh ternyata baju gua segunung ya, kayak gitu, nggak sadar. Kadang kita karena yang dikeluhkan misalkan sama cowok-cowok gitu kan, oh katanya nggak punya baju gitu, padahal dia kan kata setiap hari bingung mau pakai baju apa, padahal udah punya baju banyak, kadang gitu ya Bu Ike ya, tapi kan setiap bulan ada model baru Bu Ike. Nah itu Bu Tami, biasanya model keluar lagi, dikeluarkan lagi, oh modelnya yang, oh ini yang tahun kemarin nih keluaran Zara, waktu kemarin deh musim panas atau apa, ini keluar lagi model yang sama. Nah jadi atau ya, bongkar lemari dulu deh, jadi kita bisa membedakan ya
Kalau memang benar-benar dibutuhkan, aduh buat kerja nih, kayaknya memang butuh, ya baru beli. Cuma kalau sebatas keinginan, oh Oke, tahan. berarti kalau misalkan untuk modal apa namanya buat dapet cuan lagi nggak apa-apa ya Bu Oh nggak Ike ya. apa-apa, tentu saja. Oke tuh, jadi itu tips dari Bu Ike tuh teman-teman, apalagi yang perempuan yang sulit menahan ya untuk belanja ya. Coba dilihat-lihat lagi barang-barangnya, apakah mungkin bisa di mix and match lagi atau mungkin oh ya ya saya udah punya warna ini tapi yang warna ini belum punya, ya udah nggak apa-apa nanti aja belinya. Yang saya nggak tahan juga adalah di wishlistnya udah banyak banget kan, katanya di check outnya 1 bulan lagi, aduh itu susah banget, tapi nggak apa, dicoba pelan-pelan ya teman-teman semuanya yang mau mulai dari sekarang lah kita menahan diri kali ya, dicoba bareng-bareng gitu pasti bisa. Apalagi nanti ini untuk kedepannya, untuk kesuksesan finansial kita juga. Bener kan ya Bu Ike? Soalnya dikumpul-kumpul-kumpul, oh ternyata gue udah bisa beli mobil baru loh dengan misalkan bayar ini itu apa-apa tiap bulan. Nah, Ternyata kayak gitu. benar. Lama-lama juga mungkin teman-teman bakalan nyadar in the end gitu kan, setelah tiap bulan ada tagihannya gitu kan, pay letter lah apalah gitu. Oh, ternyata saya udah bisa beli sesuatu yang lebih gede gitu dengan harga segitu gitu. Jadi teman-temannya mudah-mudahan sekarang udah mulai terbuka pikirannya ya sama apa tadi yang Kak Ibu itu sampaikan. Kita juga udah dapat cara nih gimana caranya menjaga kesehatan mental, gimana kita juga udah tahu caranya mengelola keuangan. Sekarang ya kita akan mengcopy nih ya cara untuk mulai berinvestasi ya dengan instrumen investasi yang tepat, mudah, nyaman, aman ya kepada teman-teman semua nih untuk para smart investor ya, pada para investor muda. Kita undang nih sekarangnya ada Pak Sandi Afriliando untuk bercerita, untuk lebih dekat, mengenal lebih dekat dengan SIM Invest dan berbagi tips investasi ya untuk teman-teman di sini. Kalau muda ya teman-teman juga tadi selain dapat kesehatan mental juga sekarang dapat lebih dekat dengan SIM Invest untuk mulai belajar berinvestasi. Baik, siapkah dengan materinya nih Pak Ando? Sudah siap dong, Mbak Tami. Oke, ini sebenarnya namanya Pak Sandi, tapi kita kalau di kantor selalu manggilnya Pak Ando. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu sama Pak Sandi ini panggil aja Pak Ando gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Ando silahkan teman-teman ya untuk mendengarkan materi dari Pak Ando untuk lebih dekat dengan SIM Invest. Oke, thank you Mbak Tami atas waktunya. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, udah kelihatan ya? Oke, coba dulu. Selamat sore teman-teman semuanya, mungkin biar akrab dengan semuanya saya panggil teman-teman ya, karena saya yakin juga di sini generasi milenial semua nih, muda semua nih. Oke, ya sesuai dengan judul kita pada sore hari ini ya, Start Investing, Create Positive Living. Jadi kita start dulu investasi, biar apa? Biar kita bisa hidup secara positif. Nah, maksudnya apa? Saya coba jelasin ya. Sebetulnya ya dari tadi itu kita udah dengar penjelasan dari Mbak Dia, penjelasan dari Bu Ike terkait perencanaan keuangan. Nah, kita coba ambil lagi nih, sebenarnya sedikit mengulang, tapi kita coba refresh lagi, tarik lagi dari materi kita pada sore hari ini. Stres, ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya secara definisi itu apa sih? Ini saya dapat dari websitenya Kemkes ya. Itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi ini bisa dibilang stres itu karena adanya perubahan. Jadi sehingga dia itu harus adaptasi lagi. Perubahan itu bisa apa? Bisa perubahan dia pindah, dia harus adaptasi lagi. Mungkin di sana dia akan menghadapi stres. Lalu mungkin perubahan karena adanya load pekerjaan yang tadinya mungkin ya secara regulernya itu seperti apa, lalu nambah banyak ya, lalu tambah lagi deadline, dia juga stres. Dan juga ada stres karena masalah keluarga dan masalah keuangan. Oke? Nah, lalu dampak stres sendiri itu terhadap kesehatan ya. Ini saya ambil gambarnya dari sehatq.com ya. Jadi dampak stres terhadap kesehatan itu sebetulnya ada banyak. Ya kalau misalnya kita coba googling, kita browsing segala macam ya. Dari sini ada beberapa yang saya coba masukkan ke dalam slide, itu bisa sakit perut, bisa diare, bisa luka lambung, bisa sakit kepala,
bisa sulit bernapas, bisa menyebabkan diabetes juga loh ternyata teman-teman, dan juga untuk emosional itu bisa menjadi atau menyebabkan gangguan kejiwaan. Oke, nah jadi itu dampak stres itu sendiri sangat impactful terhadap badan, ya, impact itu tidak baik dan itu bisa mengimpact terhadap kesehatan kita dalam jangka panjang. Mungkin sekarang kita nggak begitu ngerasain ya, mungkin ada yang instannya atau yang cepat, tapi ada juga jangka panjangnya. Jadi kita harus hati-hati dengan stres itu sebetulnya ya. Nah, ini saya coba ngambil dari Republika dan juga dari akurat.co ya. Kalau misalnya menjelaskan ya, dan dari kedua kutipan berita ini ya, bisa disimpulkan bahwa masalah keuangan itu adalah masalah stres yang paling sering ditemui. Oke? Jadi 5 dari 1 orang itu nggak bisa tidur ya, karena mereka tuh stres masalah keuangan. Lalu juga ini ya yang di sebelah kanan ya dari akurat.co itu terungkap 46% orang stres karena masalah keuangan. Jadi masalah keuangan itu adalah penyebab yang orang bisa stres ya, dan apalagi dengan adanya pandemi ini mungkin ada kesulitan mungkin juga susah untuk curhat segala macam yang akhirnya membuat masalah-masalah itu menumpuk gitu. Jadi stres itu tidak terbendung. Oke, nah solusi bagaimana teman-teman kalau misalnya tadi ya kita bilang nih masalah keuangan itu adalah masalah yang utama ya, yang menyebabkan stres, bukan utama tapi bisa dibilang masalah yang besar yang dan paling ditemui oleh teman-teman ya, termasuk saya juga pernah mengalami namanya masalah keuangan ya. Karena masalah keuangan ini bisa dibilang bisa kecil masalah keuangannya, bisa juga besar. Dan tentunya baik kecil atau besar itu menyebabkan stres, teman-teman. Nah, jadi di sini solusinya ya, sebetulnya ini juga sudah disampaikan detailnya dari Ibu Ike tadi ya, dan juga dengan Mbak Diah juga ya dan materinya. Kita harus mengelola keuangan. Sebetulnya bukan cuma mengelola keuangan, tapi kita juga harus bisa mengelola keinginan kita tadi ya. Kalau misalnya mengelola keuangan, kita bilang, dari sekian porsi pendapatan kita udah pos-posin nih untuk konsumsi berapa, untuk kita misalnya punya bisnis ya, untuk produktif ya itu berapa, lalu untuk kita untuk memberikan orang tua dan lain-lain itu berapa itu kita sudah pos-posin atau kita sudah porsikan. Lalu jangan lupa juga untuk teman-teman melakukan investasi ya, itu udah dalam bagian dari mengelola keuangan ya. Itu ada sekian porsi, kita alokasikan dananya itu untuk investasi. Oke? Nah, investasi itu ya, kenapa di sini sangat penting sekali investasi? Karena investasi ini, kalau misal kita bicara secara definisinya, investasi itu adalah kita melakukan kegiatan yang sekarang kita lakukan untuk mendapatkan hasil di kemudian hari. Jadi investasi itu mungkin sama seperti kalau misal kita melihat petani atau orang yang berkebun ya, mereka akan menanam benihnya saat ini, tapi akan dituai di kemudian hari gitu. Jadi investasi itu sebetulnya tidak ada yang instan ya teman-teman, sekali investasi itu nggak ada yang instan, jadi harus sabar. Nah, tujuannya apa kita melakukan investasi ini? Biar kita bisa bebas finansial di kemudian hari. Oke, nah di sini itu adalah journey kita untuk bebas stres dari masalah keuangan ya. Jadi stres masalah keuangan itu yang paling sering ditemuin dan sebetulnya juga cukup relatif mudah juga untuk kita menghindarinya ya, karena kita harus bisa mengelola keuangan, kita sudah pos-posin, lalu kita akan melakukan investasi di instrumen investasi yang tepat dengan profil risiko kita, dan tujuannya kalau misal kita disiplin ya, kedepannya kita akan bisa bebas finansial, yang dimana kita bisa terhindar dari stres karena masalah keuangan itu tadi. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi nih teman-teman ya, tadi juga udah di info juga oleh Mbak Tami, kita dari Sinarmas Sekuritas kita punya platform trading yang namanya SIM Invest. Oke, nah sebelum kita kenalan dengan SIM Invest, kita coba kenalan dulu dengan Sinarmas Sekuritas ya. Oke, jadi Sinarmas Sekuritas itu adalah bagian dari perusahaan konglomerasi terbesar nomor 2 di Indonesia ya, Sinarmas Group. Itu kita sudah lebih dari 30 tahun sebetulnya yang sudah berkomitmen untuk menyediakan ya masyarakat
Indonesia dengan financial dan financial activities-nya, ya investment dan financial activities-nya. Ya. Jadi kita punya grup Sinarmas Finansial yang sebetulnya bisa dibilang 360 nih, kita coba mengcover kebutuhan finansial dari para masyarakat di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya ngomong Sinarmas Sekuritas sendiri ya, kita itu saat ini sudah punya 160.000 lebih investor. Dan kita itu 35% ya, setiap tahun itu adalah millennials ya yang bertumbuh ya. Lalu 55%-nya itu saat ini itu adalah millennials. Jadi kita itu nasabahnya sudah didominasi oleh millennials. Oke. Nah, lalu secara transaksi ya, itu value-nya kita sudah 122 triliun di tahun 2020, itu betul besar banget. Dan kita saat ini adalah top 16 ya, di tahun 2021 adalah top 16 brokerage company di Indonesia. Nah, kalau yang sebelah kanan ini teman-teman ya, kalau misalnya saya bilang tadi ya, kita itu disupport oleh grup dari Sinarmas Finansial yang besar. Kalau misalnya bisa dilihat di slide atau di layar, ada Sinarmas Asset Management, itu adalah our sister company ya. Lalu juga ada Sinarmas Futures, ada Bank Sinarmas, ada Asuransi Sinarmas, ada Multi Finance Sinarmas, dan kita juga punya Darindo untuk payment gateway dan juga penyedia voucher, dan juga ada Starpoint untuk loyalty point. Jadi kita itu sudah di cover 360 dan kita tentunya banyak sekali program-program di dalamnya yang bekerja sama dengan our partner di dalam grup ekosistem Sinarmas. Oke. Lalu kita juga ada 22 official branches tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita sudah ada 53 sales channel dan kita ada 65 lebih sales dan mitra yang tersedia untuk membantu para nasabah kita di Indonesia. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita tadi ngomongin soal SIM Invest ya. Jadi kita itu sebelum membuat aplikasi ini kita sudah melakukan riset dulu nih, seperti apa sih sebenarnya aplikasi trading yang bisa membuat para masyarakat Indonesia atau our clients ya, klien atau nasabah kita itu melakukan investasi dengan gampang dan nggak ribet, baik itu yang udah jadi nasabah ataupun yang belum jadi nasabah untuk melakukan registrasi ya. Nah, di sini kita ada aplikasinya, ada dua ya. Yang pertama itu SIM Invest Mobile. SIM Invest Mobile ini aplikasi yang tentunya bisa dinikmati atau digunakan di smartphone teman-teman semua nih. Oke. Nah, poin-poin penting yang ada di SIM Invest Mobile itu ya, yang pertama itu simple, karena kalau misalnya untuk melakukan registrasi itu sudah full online, semuanya nggak pakai ribet. Oke. Lalu juga untuk transaksi semuanya sudah full online, untuk analisis dan lain-lain itu bisa digunakan di tab-tabnya gitu. Jadi udah waktu one page itu dengan gampang. Kalau misalnya kita mau coba masuk analitik, tinggal klik ada chart dan lain sebagainya gitu. Dan yang pentingnya ya, itu yang poin kedua itu secure, aman, karena kita itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, baik Sinarmas Sekuritas dan juga aplikasi tentunya, dan kita juga sudah terdaftar di Kemenkominfo. Oke. Dan kita juga ada sertifikasi ISO juga ya teman-teman. Itu adalah salah satu lembaga yang kredibel banget untuk dari sisi keamanan ya, dari sisi aplikasi. Oke. Nah, lalu juga easy to use ya, karena selain simple, nggak banyak ngejelimet dan gampang banget digunakan karena di handphone bisa digunakan di mana aja. Lalu juga cepat dan juga banyak reward-nya nih, yang penting nih buat teman-teman ya. Kalau misalnya investasi aja ya udah gitu kan. Tapi di sini banyak reward-nya. Dari teman-teman melakukan investasi aja, transaksi bisa dapat reward Starpoint tadi, itu our loyalty program ya. Jadi bisa dapat poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik seperti voucher, reksadana, dan lain-lain. Oke, dan tentunya aplikasi ini bisa di-download App Store dan juga Google Play. Nah, yang kedua ini aplikasi kita namanya Sinvest Desktop. Ini buat teman-teman mungkin, oke, saya untuk simple saya bisa pakai di mobile. Saya mau coba pakai nih di desktop karena saya pengennya chargernya itu yang lebih lengkap lagi, yang lebih banyak lagi karena saya udah pro trader gitu kan. Nah, bisa di SIM Invest Desktop. Ya, jadi secara tampilannya lalu juga fitur-fiturnya itu komprehensif banget, lengkap, dan juga emang didesain untuk pro trader. Nah, kalau untuk dapetin aplikasi ini bisa di www.sinarmassekuritas.co.id, download dan install aplikasinya, lalu bisa digunakan oleh teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi yang saya sampaikan ya teman-teman semua, kita itu Sinarmas Sekuritas dan Yusinvest itu sudah terdaftar
dan diawasi oleh OJK, dan kita juga adalah anggota Bursa Efek Indonesia ya. Dan secara aplikasi kita juga sudah terdaftar di Kominfo, dan juga tadi kita sudah tersertifikasi ISO ya, salah satu lembaga sertifikasi yang kredibel dari sisi security ya. Oke, nah ini teman-teman ya, Sinvest itu adalah aplikasi millennial friendly, fast, secure, and easy way to do investment. Saat ini aplikasi Siminvest baru bisa melakukan transaksi saham. Kedepannya ya itu seharusnya nggak lama lagi nih teman-teman bisa melakukan transaksi reksadana ya, dan juga nanti kedepannya kita juga bisa melakukan transaksi bonds, which is yang dimana kita itu sangat lengkap untuk instrumen investasinya. Jadi nanti teman-teman mau investasi saham bisa di sini, di Siminvest, mau reksadana bisa, mau bonds juga bisa. Oke, ya dari sisi registrasi kita juga cepat ya. Lalu juga low investment cost karena ketika daftar itu nggak perlu ada deposit. Jadi teman-teman mau coba-coba dulu bisa, waktu mau melakukan investasi ya tinggal deposit aja dan bisa transaksi. Oke, dan lalu tentunya ada benefit tadi ya, banyak. Ada reward, loyalty, promotion, ada gamification nanti ke depannya. Oke. Nah, lalu juga kita banyak competitive investment products ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan di transaksi di Sinvest, kita juga tadi seperti saya singgung ya, ada reksadana. Nah, itu bisa dilakukan untuk di aplikasi Simas Penawar Sistem Company dan bisa membeli reksadana di sana. Oke. Lalu juga aman, dan juga teman-teman CS kita bersedia atau selalu standby ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan transaksi ataupun pembukaan rekening, itu bisa tanya ke CS kita karena responsif dan bisa di reach melalui atau bisa dicapai atau bisa dikontak ya melalui telepon, email, dan juga our social media. Oke. Dan Sinvest tadi saya recap lagi ya, kita disupport oleh grup Sinarmas Finansial yang besar. Oke, nah ini ya, kalau misalnya mau kita simpulkan ya, komitmen kita ya Sinvest itu untuk menyediakan platform investasi digital ya kepada seluruh nasabah dan juga masyarakat di Indonesia. Selain kita menyediakan aplikasi Siminvest ya yang 100% online, easy, dan gampang banget untuk melakukan transaksi dan lain-lain, kita juga ada portal edukasi, yaitu adalah Siminvest Lab ya teman-teman. Jadi tadi mungkin sudah di-mention juga oleh Bu Ika. Jadi Siminvest Lab itu adalah website ya, teman-teman bisa belajar mengenai investasi dan keuangan secara gratis, dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah ya di dalamnya. Nah, hadiahnya itu saat ini kita ada grand prize, hadiahnya itu 1 unit apartemen dari Sinarmas Land. Dan ingat teman-teman, di sini gratis, 100% gratis. Teman-teman tinggal daftar, lalu mengikuti kuis, lalu nanti setelah mengikuti beginner, intermediate, dan juga expert, setelah selesai semuanya, periodenya sudah selesai, lalu akan ada periode pengundian, teman-teman bisa aja kan beruntung jadi pemenang 1 unit apartemen dari Sinarmas Land. Oke, nah selain itu juga ya, tadi mungkin sudah disebutkan juga, kalau di Sinvest itu banyak banget extra benefit. Oke, nah benefit itu seperti apa aja? Benefitnya itu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan saham gratis ya. Saham gratisnya ini asli bukan kaleng-kaleng ya, bukan saham virtual, tapi saham gratis yang bisa teman-teman dapatkan. Lalu teman-teman bisa mendapatkan manfaat lainnya seperti dividen. Oke, lalu juga kesempatan mendapatkan modal investasi Rp100.000, yang dimana ini bisa jadi modal untuk teman-teman coba transaksi, itu akan mendapatkan 0,1% start point setiap transaksi, baik beli ataupun jual teman-teman. Oke, dan juga fee transaksi yang sangat kompetitif, yang rendah banget ya, 0,240103%, yang dimana itu sebetulnya itu untuk jual ya, untuk beli itu 0,14103 itu kecil banget ya kalau misalnya kita melakukan transaksi dengan fee segitu. Oke. Nah, jadi karena kita itu sangat
kita aplikasi untuk trading Yes Invest, kita menyediakan portal untuk belajar, kita juga memberikan reward-reward yang menarik untuk teman-teman nikmati jika bertransaksi di sistem invest. Kita juga banyak nih kegiatan-kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini adalah salah satu kegiatan kita. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan, contoh kegiatan besar yang pernah kita adakan, dan sebetulnya masih banyak lagi. Kalau misalnya kita masukin di sini nggak akan muat dan akan lama banget kalau misalnya saya jabarin di sini satu-satu ya. Nah, ini adalah komitmen kita untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat biar teman-teman masyarakat Indonesia itu menjadi lebih paham terhadap pentingnya mengelola keuangan dan juga investasi bagi para masyarakat Indonesia. Oke. Nah, ini kalau misalnya ngomong-ngomong soal Invest Lab ya, selain kita juga melakukan webinar kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat ya, ini juga salah satu portal ya. Teman-teman mungkin bisa lihat videonya, saya coba play ya. Oke, sorry. Suaranya apakah ada? Suaranya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke, Ya. sorry sebentar. Saya coba share ulang ya. Biar kedengeran. Biar lebih seru. Oke, udah kedengaran ya? Udah. Oke. Ada nggak ya cara gampang, cepat, dan gratis buat belajar investasi sampai jago? Ada hadiah total miliaran rupiah juga. Semuanya cuma ada di Invest Lab. Yuk, kunjungi sekarang di web dalam 3 level pembelajaran interaktif. Mulai dari level yang paling basic hingga level expert. Level basic, level ini untuk kamu para pemula yang belum tahu sama sekali tentang investasi. Spesial buat kamu yang memang lagi mikir-mikir untuk mulai investasi, coba istilah-istilah penting yang kamu harus tahu dan perbedaan mendasar saham sama reksadana. Dan selanjutnya ada level intermediate untuk ngajarin kamu lebih dalam lagi tentang investasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai market cap. Yaitu kapitalisasi pasar atau nilai akumulasi pasar sebuah perusahaan. Saham. Kali ini saya mau ngebahas secara alias yang nilainya menguntungkan banget dan saham top loss alias yang nilainya turun. Buat akun dulu ya, cukup dengan masukin email dan nama kamu. Setelah itu, pilih Start Learning, maka pelajaran sederhana yang bisa kamu tonton. Setiap kamu menyelesaikan video pembelajaran, akan ada kuis untuk kamu jawab. Oh iya, untuk bisa ikutan kuis di intermediate level, kamu harus Tapi, kalau udah jadi nasabah Sinarmas Sekuritas, tinggal masukin klien ID dan password Sininvest kamu. Habis itu, langsung ikutan kuisnya deh. Semakin banyak jawaban kamu yang benar, maka semakin besar kesempatan kamu dapetin ribuan hadiah yang totalnya miliaran rupiah. Ada Samsung Galaxy Fold 3, sepeda balap Stratos, Yamaha Aerox 155, hingga 1 unit apartemen di Sinarmas Land. Kapan lagi kan diajarin investasi gratis sampai jago? Ya,
Jadi itu ya teman-teman untuk Simvest Lab ya, sedikit teaser mengenai Simvest. Saat ini sudah selesai untuk trade intermediate level. Yang hadiah utamanya adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 dan kita akan jalan untuk expert level. Jadi teman-teman stay tune buat yang belum ikutan, yang udah ikutan juga tentunya untuk ikutan expert level. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai semua, udah ngikutin semua level ya, jadi teman-teman bisa mengikuti grand prize-nya itu adalah hadiahnya adalah apartemen Sinarmas Land. Oke. Nah, ada nggak? jadi selain teman-teman mau belajar di Simvest Lab, kita juga ada nih platform untuk belajar transaksi saham nih secara virtual. Jadi dananya juga dana virtual. Jadi teman-teman bisa coba-coba nih untuk transaksi saham. Oke, di virtual trading di Simvest Lab. Jadi udah belajar, lalu gimana kalau misalnya mau langsung terjun ke transaksi, bisa di virtual trading Simvest Lab. Oke, nah jadi ini teman-teman mungkin sebetulnya udah disampaikan juga dengan Bu Ike, tapi saya coba share sedikit pengalaman nih saya kalau untuk transaksi atau investasi ya, cara mulainya gimana. Yang pertama itu menentukan tujuan investasi, kita tuh mau kayak gimana, ya mau berapa lama gitu, misalnya mau menikah, mau beli mobil, beli rumah, dan lain-lain, ya itu kita harus tentukan tujuannya dulu. Lalu kita juga harus menentukan profil risiko kita itu seperti apa. Apakah kita risk taker yang agresif, kita nggak apa-apa kalau misalnya risiko gede, yang penting cuannya gede juga kan, high risk, high return, atau kita biasanya konservatif, saya mau yang aman-aman aja gitu. Lalu yang ketiga, itu pilih instrumen investasi yang paling cocok sama kamu, ya, untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya saya konservatif, ya udah saya yang aman-aman, contohnya reksadana pasar uang gitu, yang risikonya rendah. Atau kalau misalnya saya agresif dan sudah paham belajar mengenai si saham gitu, ya teman-teman bisa langsung coba saham atau reksadana saham. Lalu yang keempat, belajar ikut-ikutan ya. Jadi harus belajar sendiri, ya mungkin caranya learning by doing, pelan-pelan, tapi tentunya akan bisa. Dan juga ya, jangan berinvestasi karena teman tadi ya, berinvestasinya karena kamu yakin. Jadi jangan ikut-ikutan dengan teman, misalnya saya ikutan ini, terus tahunnya dia enggak invest lagi di situ, tahunnya teman-teman masih di dalam saham itu, tahunnya turun, jadi rugi sendiri gitu. Oke, dan juga tentunya kalau misalnya mau mulai belajar itu start small aja, small amount aja dulu ya, nggak usah gede-gede. Kalau misalnya udah yakin, udah pede, udah tahu instrumennya, udah tahu tujuannya, udah tahu profil risiko, jadi teman-teman bisa mulai pelan-pelan naik untuk investasinya, mulai naikin amount-nya ya. Oke, nah jadi ini mungkin bisa relate dengan materi kita pada hari ini ya. Dan ini adalah salah satu quote yang favorit dari salah satu orang favorit, shed today because someone planted a tree a long time ago. Jadi orang udah bisa duduk nyantai, nggak pusing lagi ya, karena dananya atau uangnya itu atau tabungannya itu udah kumpul banyak ya, karena dia tuh udah investasi dari dulu ya, udah start dari awal, terus dia udah tinggal menuai aja di kemudian hari, jadi lebih tenang. Oke, mungkin itu, mohon maaf untuk teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Ando ya untuk presentasinya. Ya, sekarang teman-teman mungkin udah lebih kenal dan lebih dekat dengan Siminvest. Jadi sekarang nggak bingung-bingung lagi caranya berinvestasi, langsung aja download Siminvest, dan nanti ketika kalian mengisi absensi buat 100 pendaftar pertama ya, nanti akan mendapatkan rekening dana nasabah, atau bisa dibilang juga sebagai modal investasi teman-teman. Tadi sesuai dengan Pak Sandi bilang, start dari small amount aja dulu, yang misalkan punyanya 100.000, ya nggak apa 100.000 dulu, 200.000 dulu. Nah, 100-200.000-nya jangan dipakai buat pay later ya, tapi dipakai buat di Siminvest gitu teman-teman ya. Semakin sore nih, mudah-mudahan masih semangat teman-teman semua ya, main apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri.
Teman-teman sekarang kita quiz dulu sebentar ya, boleh dibuka mentimeter.com atau teman-teman bisa scan QR code di layar ya. Ada beberapa quiz nih untuk teman-teman semua yang memang tadi merhatiin. Nah, jadi silahkan teman-teman bermain quiz dulu di Mentimeter ya. Menti.com silahkan atau scan QR code-nya. Udah ya? Oke, ready teman-teman semuanya? Kita bisa mulai. Yuk. Apa judul acara webinar kita di sore hari ini? Gimana? Gampang kan? Nah, next. Ini udah kelamaan nih. Ini gampang banget nih. Yuk, 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 yuk. Oke. Next question. Definisi sehat terdiri dari Oke. Apa itu 1%? Apa itu 1%? Udah. Cara kurangi stres akibat masalah keuangan adalah dengan kecuali ini pasti teman-teman udah pada tahu lah jawabannya ya kalau yang tadi ngikutin. Nama aplikasi saham online milik Sinarmas Sekuritas. Gimana teman-teman? Udah bisa jawab belum nih tadi pertanyaan-pertanyaan tadi? Gampang ya. Pasti teman-teman kalau saya merhatiin bisa jawab. Nah, sekarang masuk ke sesi Q&A. Ya, kita lihat ada beberapa pertanyaan nih untuk mungkin Mbak Diah ya. Mbak Diah masih join bersama kita? Halo, Oke. masih. Ya, Mbak Diah nih ada pertanyaan nih. Katanya bagaimana cara mengendalikan emosi untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah kondisi yang kurang mendukung. Seperti misalkan anak muda yang khawatir akan banyak hal di masa depan. Nah, terus juga kalau belum, ini pertanyaan buat Siminvest itu dulu katanya. Seperti misalkan anak muda yang khawatir akan banyak hal di masa depan. Gimana cara menjaga, mengendalikan emosinya, Mbak Diah? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, Ya. sebetulnya wajar ya kalau anak muda mengkhawatirkan masa depan karena perjalanan karir itu merupakan isu yang muncul di saat usia dewasa muda gitu. Jadi makanya kita khawatir, aduh nanti saya mau kerja di mana, saya bakalan sukses nggak ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah sadari dulu apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang membuat ini menjadi sebuah momok buat dirimu sehingga kamu memunculkan kekhawatiran terhadap hal itu gitu. Apakah misalnya karena tuntutan dari orang tua atau memang saya punya standar yang tinggi terhadap kehidupan saya dan lainnya gitu. Karena penyebab dari masalah ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita bisa bertindak gitu. Nah, lalu yang kedua, setelah kita menyadari apa yang terjadi pada diri kita sendiri,
coba take your time, ambil jeda waktumu, kemudian atur nafasmu gitu. Jadi stop dulu dari semua aktivitas kalau memang sudah dirasa mengganggu, lalu kamu atur nafasmu dulu, stabilkan dulu emosimu gitu supaya kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi stop dulu, kemudian mungkin mau observasi sekitar kayak supaya atensinya sedikit teralihkan ya, misalnya mau lihat dulu apa sih yang ada di sekitar saya, mendengar suara di sekitar saya, kemudian menyentuh benda di sekitar saya, mencium bau-bauan di sekitar saya, dan lainnya. Jadi pakai panca indera. Sudah lebih stabil, lalu yang ketiga, nah kita bikin planningnya. Jadi sama nih sebenarnya pakai strategi coping. Tadi kan ketika kita mengatur nafas, kita fokus dulu tuh untuk mengurangi kecemasannya gitu. Lalu kita bikin penyelesaiannya, yaitu masuk ke problem fokus. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya, saya khawatir nih, saya nggak bisa menentukan masa depan, saya nggak tahu saya minatnya di mana. Ya berarti kalau masalahnya itu silakan ke psikolog untuk melakukan tes minat bakat gitu. Atau misalnya kita khawatir karena kok teman-teman saya udah sukses, udah magang di tempat keren nih kayak Sinarmas, saya kan perusahaan besar ya, loh, kok saya masih di sini-sini aja gitu, mana kuliahnya masih belum lulus lagi gitu. Nah, kita membandingkan diri. Nah, berarti kalau masalahnya itu ya kita fokus dulu dengan diri kita sendiri, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan saat ini gitu. Lalu yang terakhir, cobalah untuk melatih diri kita berfokus pada here and now kita gitu. Jadi memang sih kita nggak bisa memungkiri ya bahwa kadang kita terlalu mengkhawatirkan masa depan atau kita terlalu berfokus kepada masa lalu sehingga kita jadi susah move on. Nah, tapi kita sendiri sebetulnya punya kontrol terhadap isi pikiran kita. Mau itu apapun yang ada di pikiran kita, kita yang punya kontrol, kita yang punya kemampuan untuk meregulasi atau memilih dan memilah mana yang penting buat saya pikirkan saat ini gitu. Nah, untuk bisa sampai ke situ tentunya kita harus tenang dulu. Nah, tadi ya cara menenangkannya bisa dengan mengatur nafas, mengobservasi sekitar, atau mungkin mau break dulu sejenak untuk misalnya memejamkan mata gitu ya sambil mendengar musik yang lembut juga oke. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mengganggu sekali dan kayaknya susah banget untuk dilakukan secara mandiri, nah coba ke professional helper ya. Bisa ke mentor di 1% atau bisa ke psikolog di 1%. Gitu. Kami akan mendengarkan cerita kamu. Terima kasih. Sama-sama katanya Mbak Diah ya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman nih udah nggak khawatir lagi ya. Pelan-pelan pelan-pelan nyamankan dulu perasaannya gitu ya Mbak Diah ya, biar tidak terlarut-larut gitu. Dan memang ada tempatnya nih, ada orang-orangnya yang memang bisa langsung gitu kan menenangkan teman-teman semua di sini. Jadi jangan khawatir ya, dirubah dulu tadi mindsetnya, stereotipnya. Oke, next question. Kayaknya ini cocok nih buat Bu Ike nih. Katanya kalau belum ada uang dingin saat ini, karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tiap bulan, bagaimana cara kita untuk mulai mencoba berinvestasi nih Bu Ike nih? Atau misalkan untuk mengatur keuangannya juga. Kalau belum ada uang dingin katanya. Ya, karena prinsip investasi itu memang sebaiknya kita menggunakan uang dingin. Jadi sesuatu yang dipaksakan juga kurang baik. Maka yang harus dilihat adalah pertama, apakah kita ada problem dari segi pemasukan ataukah di pengeluaran. Kalau di pemasukan yang artinya adalah terkait dengan pekerjaan kita, itu di luar kontrol kita, begitu kan? Apakah kita harus mencari pekerjaan ataukah kita harus mencari membuka bisnis yang baru, yang artinya kita membutuhkan banyak perencanaan dalam hal bisnis. Ini kira-kira strategis nggak ya kalau misalnya mau buat toko? Ini kira-kira permintaannya ada nggak ya kalau misalnya saya mulai untuk penjualan untuk style fashion atau apa, kira-kira sesuai nggak ya sama permintaan lokal? Artinya kita dalam hal berinvestasi memang baiknya menggunakan uang yang dingin seperti itu. Kalau misalnya di sini permasalahannya adalah masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tiap bulan. Nah, coba kontrol, coba buat budget. Ini kira-kira ada fixed cost dan variable cost-nya seberapa besar. Kalau fixed cost adalah contoh uang untuk pendidikan anak, itu kan nggak bisa kita kurangi.
atau fixed cost untuk tagihan listrik, makan, dan lain-lain itu kita tidak bisa kurangi. Artinya kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tiap bulan ini pasti ada yang namanya variable cost. Variable cost inilah yang bisa kita kurangi seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita biasanya nongkrong itu kan bukan kebutuhan, kecuali kita misalnya kita meetingnya di kantor aja, masuk pengeluaran seperti itu kan. Kalau misalnya, ini ada film baru nih Pengabdi Setan, kita nonton yuk. Nah itu kan variable cost setiap bulan. Kita butuh eksistensi bersama teman, tapi itu sebenarnya bukan kebutuhan prioritas juga. Bisa aja kita skip dulu deh, sekarang gue masih mau nabung nih, masih ada planning banyak yang mau dicapai. Bisa seperti itu. Itu dari sisi variable cost yang dekat untuk kita saving. Kemudian untuk fixed cost, contohnya, cuy, di bawahnya ada asa, makan sekali di asa udah 300 berapa ratus, atau mungkin kita ya minimalisir. Kalau memang kantor kita kira-kira tidak menyediakan makanan yang kira-kira terjangkau, kita bisa bawa makanan dari rumah. Biasanya tiap kantor kan menyediakan untuk microwave kalau misalnya kita mau panasin makanan dan lain-lain. Itu salah satu strateginya. Atau mulai dari yang basic mungkin yang kita gunakan sehari-hari, bisa aja kita diversifikasi, kita cari produk-produknya yang lebih murah, tujuannya adalah agar kita bisa mengurangi pengeluarannya. Kalau misalnya kita sudah nggak bisa dikotak-atik lagi nih di bagian pendapatan gitu, maka kita harus mulai menyederhanakan pengeluarannya. Begitu mungkin Bu Tami. Baik, jadi menyederhanakan pengeluarannya. Iya, betul. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih mengenai tadi dibilangnya dari Kuskus katanya. Bertanya mungkin ini untuk buat Pak Sandi ya, buat Pak Ando ya. Mas Ando ya. Ini dia menanyakan mengenai kestabilan aplikasi SIM Invest. Gimana nih Mas Ando? Bisa dibantu jawab? Ada pertanyaan dari Mas atau Mbak Kuskus, namanya ya. Bagaimana kestabilan apps SIM Invest? Karena ini penting untuk trading. Tentu, ini sangat penting sekali. Tapi memang kadang karena banyaknya nasabah, jadi ada dari sisi teknis ya mungkin bisa kita bilang, itu ada sedikit itu lebih mungkin aplikasi lag, sempat lag dan lain itu sebenarnya bukan lumrah, tapi ada saja atau bisa saja terjadi. Tapi tentunya ya kita terus melakukan improve, kita terus melakukan perbaikan bagaimana ke depannya. Walaupun nasabah kita yang selalu bertambah banyak, itu kita tidak ada namanya kendala lagging ya. Karena trading saham itu kan diatur oleh waktu karena ada jam bursa, dan selama jam bursa itu berlangsung mulai dari open sampai dengan closing, kita harus biar lebih convenience lagi untuk para nasabah kita. Mungkin itu Mbak Tami, dan Mas atau Mbak Kuskus mungkin bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Ando ya. Ada lagi nih pertanyaan seperti ini untuk Mbak Diah. Katanya bagaimana untuk menyembuhkan orang yang stres karena faktor ekonomi atau faktor uang? Oke, baik. Terima kasih banyak. Nih kayaknya kalau ngomongin uang bisa jadi masalah ya. Iya, benar. Banyak masalah bisa terjadi nih Mbak Diah. Iya. Oke, nah gimana nih kalau misalnya kita punya teman atau temennya ini lagi ada masalah terkait keuangan. Nah, kita mungkin sebagai temannya di sini, kita bisa banget loh untuk mengalokasikan waktu, memberikan waktu kita untuk dengerin ceritanya dia, keluh kesahnya dia apa sih gitu. Dengarkan tanpa judgement, tanpa komentar, tanpa kritik gitu. Jadi benar-benar terima dia apa adanya. Kadang kalau kita mendengarkan curhat dari teman kita, secara nggak langsung kita kasih judgement tuh, niatnya sih baik ya, untuk memberikan support atau supaya dia bisa bangkit. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, yang curhat malah jadi semakin tenggelam dengan masalahnya karena respon dari orang yang
mendengarkan gitu. Contoh respon yang sangat tidak dianjurkan adalah membanding-bandingkan diri seperti ya masih mending elu daripada gua dulu tuh kayak gini-gini loh gitu. Nah, coba bayangkan posisi kita ditukar tuh, kita yang curhat terus dikasih respon seperti itu. Kira-kira kita suka nggak? Kemudian biasanya kita juga malah kasih nasihat atau menggurui gitu. Ya niatnya sih baik ya, ingin memberikan pemahaman, tapi belum tentu itu menjadi kebutuhan si yang curhat. Jadi kita dengarkan dulu. Kalau dia udah selesai cerita, kita tanya, terus gue bisa bantu apa nih buat ngurangin beban lo gitu. Kalau misalnya dia nanya gimana ya cara gue mengurangi, misalnya kalau dia punya utang gimana ya cara gue bayar utang. Nah, kalau di sini teman-teman memang ngerti banget soal keuangan, soal gimana cara mengelola pengeluaran, menambah penghasilan dan lainnya, boleh silakan kasih saran gitu. Berarti dia sebenarnya minta saran. Tapi kalau di sini teman-teman merasa kayaknya gue nggak paham ya soal keuangan ini nih bukan keahlian aku nih gitu. Kayaknya gue nggak ngerti soal keuangan. Nah, gimana kalau misalnya gue kasih kontak temen gue yang ngerti keuangan, nanti lu curhat aja sama dia, ntar gue bilangin. Nah, mungkin kita bisa bantu seperti itu. Jadi, kita mungkin nggak harus bisa menyelesaikan masalah teman kita gitu. Karena bagaimanapun juga yang bisa menyelesaikan adalah yang bersangkutan. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya kasih guide. Tapi tetap pilihannya itu ada di teman kita yang cerita ini gitu. Paling kita kalau kita ngerti, ya udah kita kasih bantuan gitu. Kita bisa kasih apa ya? Kayak semacam mentoring gini-gini gitu. Kalau dari pengalaman gue ini akan begini, ini akan begitu gitu. Kita bisa kasih. Tapi kalau kita memang merasa nggak bisa bantu karena ini bukan ahlinya kita, ya kita serahkan ke yang memang ngerti gitu. Mungkin bisa sambil dirujuk coba aja nih ke SIM Invest gitu. Coba download nanti mungkin lu bisa sambil belajar dari situ. Ya kita bisa pahamnya di situ ya kita kasih tahu. Jadi jangan memaksakan diri kita dan juga jangan sakit hati ketika teman kita yang curhat ini nggak melaksanakan apa yang udah kita ajarkan gitu ya. Orang butuh waktu ya untuk bisa berbuat, untuk bisa memproses dulu, mencerna dulu gitu. Jadi ya udah kita dengarkan dulu, kita bantu yang bisa kita bantu sebaik mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Iya, banyak Mbak Tami sama-sama udah Mbak Dia. Ini ada juga membacakan. lagi pertanyaan. Katanya sebagai perempuan ini kayaknya buat ada lagi dari Mbak Elga Nurmutia liputan6.com. Bagaimana tips investasi untuk gaji UMR dan minim? Tips investasi yang bisa dilakukan oleh generasi sandwich. Investasi apa yang direkomendasikan? Mungkin Bu Ike bisa bantu jawab. Bu Elga Nurmutia, mungkin saya Ya. izin untuk pecah jadi 2 pertanyaan ya, Iya. karena untuk pertama atur dulu dari posisi pengeluaran semaksimal seoptimal mungkin seperti yang tadi sudah sempat saya bahas. Kemudian investasinya apa? Investasi dulu ke diri sendiri. Karena saya berasumsi bahwa di gaji UMR tersebut anggaplah umurnya masih around 24-25, artinya masih ada kesempatan untuk bertumbuh. Maka pada saat itu fokus belajar, ikuti semua literasi keuangan, webinar seperti yang saat ini kita lakukan seperti di SIM Festival dan ada nanti kegiatan kita juga dari Sinarmas itu SIM Invest Lab, teman-teman bisa lihat di situ. Minimal belajar dulu, sembari investasi ke diri sendiri. Asah skillnya, lakuin, coba searching apapun terkait dengan pekerjaan yang saat ini dikerjakan, lihat peluang dimanapun, apa yang bisa kita ambil keuntungan dari situ untuk meningkatkan dari sisi pendapatan gitu. Karena pada saat kita gaji UMR di sini minimal kita enggak masuk ke dalam lubang hitam hutang atau pinjaman online, itu sudah better. Itu sudah baik banget. Minimal kita sudah bisa atur pengeluaran, kita bisa atur dan bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian kita sudah bisa nih belajar literasi keuangan, semuanya udah jago. Terus kita juga ada versi beta di sini, teman-teman bisa coba. Jadi nanti pada saat value
atau investasi terhadap diri sendiri ini sudah matang nih, nilainya udah tinggi, pendapatannya sudah enggak UMR lagi, teman-teman sudah siap secara mental, psikis, kemampuan, skill untuk menginvestasikan income-nya ke dalam instrumen baik saham, reksadana, ataupun instrumen investasi lain seperti obligasi atau sukuk. Nah, kemudian yang kedua, generasi sandwich. Anggaplah ini kalau yang tadi gaji UMR dengan umur around 24-25 mereka harus investasi ke value sendiri dulu. Kuliah atau apapun, ikuti pendidikan yang lain-lain, lihat semuanya sekeliling kira-kira apa nih bisnis yang bisa dikelola atau yang lainnya. Nah, untuk generasi sandwich, anggaplah generasi sandwich ini kan bertumpuk-tumpuk, belum beban buat anak, beban buat orang tua, keluarga, dan lain-lain. Selain itu, kalau misalnya di generasi sandwich memiliki gaji yang UMR, maka langkah yang paling tepat adalah atur cash flow. Atur cash flow harus benar-benar dilihat, diatur, dicatat ini pengeluarannya kemana, karena pinjaman untuk kita membuka bisnis kan biasanya kita harus ada jaminan begitu, aset dan lain-lain. Itu prosesnya sulit kan. Cuman kalau pinjaman pinjol itu mudah banget. Kita tinggal foto KTP, anggapnya KTP terus selfie gitu. Terus nggak lama uangnya cair gitu. Jadi artinya untuk generasi sandwich, please cash flow-nya diatur, jangan sampai terjebak dengan pinjol. Karena pinjol itu bunganya tinggi banget, terus berjalan dan ada beberapa kasus kalau nggak salah tahun lalu atau beberapa yang lain sampai ada yang bunuh diri gara-gara pinjol. Itu adalah generasi sandwich di mana dia punya kebutuhan untuk anak-anaknya sekolah dan dia juga punya kebutuhan untuk istri, mertua, orang tua dan lain-lain. Artinya generasi sandwich ini adalah generasi yang memiliki beban paling berat. Dia harus menanggung banyak sekali beban dan pengeluaran. Maka yang harus goals-nya adalah mungkin untuk investasi itu sangat dibutuhkan uang dingin. Maka untuk generasi sandwich, reward atau pencapaian atau goals tertinggi itu minimal tidak tersangkut di hutang, itu sudah apresiasi sekali. Sembari kita lihat peluang di sekeliling, kira-kira mana nih yang bisa kita yang bisa menghasilkan cuan nih gitu. Nanti setelah keuangannya sudah settle, sudah tersedia uang dingin, barulah kita berinvestasi. Jadi tetap generasi sandwich juga harus belajar tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Jadi pada saat posisi atasnya pemasukannya sudah aman, sudah ready untuk mulai berinvestasi. Iya, Mbak Elga jelas sudah ya pemaparan dari Bu Ike. Nah, waktu juga udah nggak kerasa nih ya, udah 2 jam kita bareng-bareng di sini ya. Kayaknya teman-teman juga udah masuk lah semuanya ilmu-ilmu dari Mbak Diah, dari Mbak Ike, dari Bu Ike, dari juga Pak Sandi ya, Mas Ando gitu kan. Jadi terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum acara berakhir kita foto bareng dulu ya. Akan dihitung oleh panitia. Ready? 1, 2, 3. Satu lagi, cuan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih para narasumber yang luar biasa yang menginspirasi dan juga memberikan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan teman-teman gak stres-stres lagi. Mudah-mudahan juga udah bisa mulai berinvestasi, dijauhkan dari goda-godaan diskon dan pay letter ya. Tadi Bu Ike ya. Jadi minimal nggak ada utang aja itu udah oke. Dan juga tadi Mas Ando kapan lagi belajar investasi dapat hadiah apartemen ya. Teman-teman harus lihat ke Sim Invest Lab gitu ya. Jadi di sana ada hadiahnya untuk intermediate 1 unit apartemen dari Sinar Mas Land. Oke, jadi teman-teman semuanya terima kasih para peserta yang sudah bergabung. Jangan lupa download Sim Invest di Google Play Store ataupun melalui App Store ya. Masukkan kode promo positif cuan ya untuk kesempatan mendapatkan modal investasi dari Sim Invest. Kalau begitu, saya Tami Kartanegara pamit undur diri. Terima kasih
teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan. Sampai jumpa di Simin Festival berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.